Ya, bismillah. Sesaat lagi kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi berharap para peserta, teman-teman, para sohib sekalian untuk membantu men-share kembali link yang telah kita dapatkan untuk join di Zoom ini, agar kemudian peserta lebih maksimal. Sembari kita menunggu Ustadz untuk join.
Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ustaz. Ya, kegiatannya akan segera dimulai Ustaz. Ya, berhubung Ustadz sudah join, sudah berada di tengah-tengah kita, jadi harap memperbaiki peserta yang bisa mengaktifkan videonya agar mengaktifkan video, kemudian memperbaiki majelis kita pada sore hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, Ustaz Dr. Bayu Taufik Prosuma MA hafizahullah taala. Kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia Sohib Ustadz Asrullah SHMH, dan yang kami hormati pula para peserta kegiatan Spirit Ramadan Momentum Kebangkitan bersama Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Jadi alhamdulillah kemarin pada tanggal 4 Maret setelah di materi pertama sudah kita laksanakan materinya tentang Al-Sabiqun Al-Awwalun, teladan dan potret keimanan yang kokoh. Kemudian kita pada hari ini telah masuk di materi kedua, materinya yaitu Ramadan Pemuda dan Kebangkitan Ekonomi Umat. Pertama-tama mari kita memperbanyak syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih sempat untuk kembali bermajelis ilmu pada sore hari ini. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mampu memberinya petunjuk. Salawat dan taslim selalu kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aturkan pula salawat kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir. Jadi alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Akan perkenalkan beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Bayu Taufik Prosuma MA. Beliau adalah dosen pasca sarjana Institut Islam Islam Agama Islam Tazkiyah, dan beliau juga merupakan pembina di Madani Institute Center for Islamic Studies. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja berpindah ke acara selanjutnya, yaitu pengantar dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia untuk kegiatan kita sore hari ini. Kami bisa langsung saja persilakan kepada beliau. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Asrullah. Monitor Ustaz Asrullah. Ya, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan opening speech-nya kegiatan kita pada sore hari ini. Falyatafaddal mashkura wa majura. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, tentu saja kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita sekaligus pembina di teman-teman yang bergelut dalam dunia pemikiran Islam, Ustaz Dr. Bayu Taufik Prosuma hafizakumullah, yang memberikan waktu khusus kepada kita pada sore hari ini dalam bermulazamah, mengisi waktu menunggu berbuka puasa dengan mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang diberikan oleh beliau. Tidak panjang yang kami sampaikan, Sohib Bayu selaku
Ketua PP LITMI bidang dakwah dan Quran, bahwa LITMI harus terus concern terhadap 3 hal. Satu, menegaskan jati dirinya sebagai lembaga intelektual, yang mana setiap pijakan dan refleksi gerakannya harus berbasis kepada nilai-nilai keilmuan, sehingga betul-betul LITMI pada akhirnya nanti pengurus dan kadernya mampu memberikan patron yang saintifik kepada masyarakat luas dan secara khusus kepada lingkungan spesifik yang bernama mahasiswa. Yang kedua, tentu saja LITMI juga harus menegaskan tentang prinsip keberislaman yang berkeadaban, sebagaimana tagline LITMI, yakni menjunjung dan berupaya melahirkan insan-insan yang beradab. Dan saya kira Ustadz Bayu adalah orang yang senantiasa kita dengarkan tausiahnya, wejangannya tentang bagaimana menyongsong dari satu di antara 2 hal yang menjadi concern di LITMI. Dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana LITMI terus mampu berkontribusi dalam semangat kebangsaan. Dan ini merupakan ruang yang paling penting bagi kita sebagai anak bangsa, dan spesifik pada sore hari ini tentang ekonomi. Dan saya kira aktivis dakwah dan aktivis intelektual adalah 2 hal yang tidak boleh memisahkan dengan semangat ekonomi ini. Dan ekonomi umat merupakan satu di antara spirit yang harus terus kita perjuangkan, dan semoga LITMI terus di garda terdepan untuk memfasilitasi percakapan yang baik, percakapan yang konstruktif, produktif, sehingga akhirnya nanti mahasiswa mampu menghasilkan ide-ide, dan ide itu nanti dilaksanakan pada praksis di tengah-tengah masyarakat, khususnya di level mahasiswa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili keluarga besar PP LITMI, mengucapkan kepada Ustadz Dr. Bayu atas waktu yang diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Dan kepada seluruh peserta, saya kira ini masih jauh dari kata maksimal, Sohib Bayu. Pada awalan pelaksanaan kegiatan kita kemarin lumayan menghampiri 100 peserta. Saya kira ini harus terus diajak teman-teman yang lain, karena inilah satu di antara materi yang vital bagi kita sebagai mahasiswa, juga kita sebagai satu bangsa. Karena ini berkenaan dengan ekonomi, yang ekonominya tentu saja tidak dicabut dari nilai-nilai keagamaan, juga apalagi literasi intelektual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Bayu dan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi opening speech dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Langsung saja berpindah ke acara kita selanjutnya, yakni materi kajian spirit Ramadan pada sore hari ini dengan tema Ramadan, Pemuda dan Kebangkitan Ekonomi Umat, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Bayu Taufik Posoma MA Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kami persilahkan untuk membawakan materinya. Fal yatafadol mashkura wa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bersilaturahim kembali di bulan yang penuh berkah ini, ya, di hari-hari yang penuh maghfirah, dan semoga apa yang kita laksanakan sehari-hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda sebagai bagian atau salah satu bagian dari amaliyah Ramadan kita, yaitu kegiatan keilmuan
yang kita harapkan banyak memberikan kita atau menggugah semangat kita sebagai seorang atau bagian daripada kumpulan pejuang-pejuang dakwah, pejuang Islam, utamanya dalam generasi muda, ya, atau pada generasi muda yang sama-sama kita tahu, ya, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Ketua LIPMI tadi, Rasulullah, ya, menjadi tantangan kita bersama, ya, menjadi challenge, menjadi sesuatu yang harusnya memang menjadi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda. Tak lupa juga kita bersalawat pada junjungan Rasulullah SAW, kepada kita Rasulullah SAW, ya, yang merupakan sesuatu hasanah bagi kita dalam segala sisi kehidupan kita. Selanjutnya saya juga ingin untuk awal ini berterima kasih kepada pengurus LIPMI yang untuk kesekian kalinya kembali mengundang saya untuk bersama-sama. Saya menganggap undangan LIPMI itu bukan sebagai saya orang yang pantas untuk dijadikan guru atau diambil ilmu ini, tapi saya menganggap bahwa kebersamaan dengan LIPMI itu adalah bagian daripada kebersamaan dakwah, ya, kebersamaan dalam satu tanggung jawab, termasuk kebersamaan dalam sharing berbagai hal, ya, terutamanya dengan tanggung jawab pada 3 hal tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Asrullah, ya. Nah, pada sore hari ini tema kita terkait dengan Ramadan Pemuda dan Kebangkitan Umat, ya. Saya coba share screen dulu, ya. Saya mencoba membuatkan slide meskipun mungkin sederhana, tapi mudah-mudahan bisa, ya, menjadi bahan diskusi kita atau menjadi bahan tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya sebetulnya ingin memaksimalkan slide, cuma seharian tadi saya agak full jadwal, selain juga mengajar kelas, kemudian juga ada meeting, ya, sampai menjelang asar tadi. Kemudian, ya, apa namanya, baru sempat membuat beberapa tambahan, ya, selepas asar tadi, ya, sempat memberikan tambahan beberapa slide. Dan mudah-mudahan yang tidak maksimal ini, ya, tetap bisa menggugah semangat kita dalam kaitannya dengan topik yang akan kita bicarakan. Ya, saya untuk pertama kali ingin memberikan beberapa fakta, ya, tentang keadaan perekonomian, ya, tentang keadaan apa yang selama ini selalu menjadi bahan pembicaraan, ya, dalam konteks negara ataupun dalam konteks global. Karena kalau kita berbicara tentang soal kebangkitan ekonomi, ya, khususnya kebangkitan ekonomi umat kita, maka kita akan menghadapi fakta-fakta yang terkait, ya, dengan keadaan negara kita ataupun keadaan secara global. Nah, kita melihat, ya, semasa pandemi, ya, semasa pandemi kita melihat data yang ada, ya, bahwa ekonomi Islam, ya, khususnya ekonomi umat Islam, ya, secara global itu mengalami kontraksi. Maksudnya mengalami pergerakan, ya, pergerakan yang boleh dikatakan pergerakan yang cenderung menurun dibanding sebelum pandemi.
ya menurut data yang ada dari State of the Global Islamic Economy ya di tahun 2021 saja itu perkembangannya ya sudah minus 8,1%. Kemudian jumlah pekerjaan yang hilang itu sekitar 400 juta. Maksudnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan itu sekitar 400 juta orang di seluruh dunia ya, secara global. Nah, di sisi lain, ya jumlah penduduk dunia yang beragama Islam sekitar 1,9 miliar jiwa, itu dengan pengeluaran konsumsi sekitar 2 triliun dolar. Ya. Ini sebetulnya data yang ada sekitar 2 tahun lalu ya kurang lebih, tapi masih valid sampai sekarang. Kemudian dalam konteks Indonesia, pandemi juga berdampak pada meningkatnya pengangguran, jelas ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pendapatan. Pengangguran sendiri meningkat menjadi 9,77 juta orang. Itu data tahun 2020 saja. Maka di tahun 2021 ya, itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Yang signifikan itu adalah pengangguran itu memang agak menurun, tetapi jumlah dari pengusaha kecilnya meningkat. Artinya, diasumsikan bahwa orang yang kehilangan pekerjaan itu, orang yang kehilangan pendapatan itu, berubah menjadi pengusaha UMKM. Ya, begitu asumsinya. Ditambah lagi yang terdampak pada pengurangan jam kerja ada sekitar 24 juta jiwa. Kemudian fakta yang lain, populasi umat Islam di Indonesia mencakup 87,2% dari keseluruhan populasi nasional. Ya. Dan dengan pesatnya digitalisasi ya membuka potensi penghimpunan dana zakat dan wakaf ya, karena ini potensi umat Islam yang paling besar itu dari zakat dan wakaf ya. Walaupun ada potensi-potensi lain yang bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan ya meskipun belum maksimal juga ya seperti infak dan sedekah biasa ataupun dari dana-dana penghimpunan yang lain. Nah, pengumpulan dana ZISWAP sendiri tumbuh rata-rata 34% per tahun. Ini cukup signifikan walaupun secara total ya belum jumlahnya itu belum cukup menggembirakan dari potensi yang tercatat ya, dari potensi yang tercatat. Nah, ini fakta-fakta yang saya kira sebagai permulaan kenapa ya sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ustaz Nasrullah bahwa diskusi kita tentang ekonomi umat, pembicaraan kita tentang ekonomi umat itu memang sangat krusial, ya sangat krusial. Karena ketika kita berbicara dalam konteks membangun peradaban umat, membangun peradaban Islam, itu tidak bisa lepas dari konteks perjuangan ekonomi umat. Meskipun kita juga bukan berarti ketika kita mengatakan konteks membangun ekonomi umat, bukan berarti kita ingin menjadikan misalnya keadaan umat kita itu berlimpah ruah dengan kekayaan ya, bukan seperti itu. Atau menjadi pemimpin ekonomi dunia misalnya, seperti sekarang yang tengah bersaing antara Amerika dan Cina misalnya. Ataukah misalnya digambarkan ekonomi umat itu adalah ekonomi yang di mana harta umat Islam itu ya apa yang diinginkan itu serba ada. Bukan juga seperti itu. Ya karena kenapa? Karena kita juga ingin berhati-hati dengan apa yang diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya. Ketika suatu ketika di zaman beliau ya pernah melihat ya keadaan suatu kaum yang berlimpah ruah dengan harta. Ya. Berlimpah ruah dengan harta. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya pernah mengatakan suatu kalimat bahwa tidaklah ada
ya yang aku takutkan dari umat ini kecuali terbukanya pintu-pintu dunia kepada mereka. Ya. Jadi kita tidak ingin berada pada situasi begitu mudahnya kita membuka pintu-pintu dunia. Ya, begitu mudahnya kita mendapatkan apa yang kita mau. Ya, kita tidak ingin berada pada situasi yang di mana pintu-pintu dunia itu membuat kita lupa dengan pintu-pintu akhirat. Ya, sebagaimana yang kita rasakan oleh pada sebagian umat kita di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita saksikan ada satu hal yang patutnya kita prihatinkan sebetulnya. Walaupun di satu sisi dari ukuran dunia itu cukup menggembirakan. Tapi di sisi lain, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, satu hal yang perlu kita prihatinkan juga dan kita sedihkan. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama tahu bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ya. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, unzila fihil Quran. Hudan linnas. Yang kemudian di dalamnya kita perlu mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, dengan ibadah. Bulan untuk kita memperbanyak pahala. Bulan di mana kita harus berlomba-lomba ya menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya saya bilang tadi suatu yang menggembirakan adalah Ramadan itu memang bulan yang penuh berkah. Dalam artian di bulan Ramadan, bulan Recording yang in progress. itu begitu mudahnya terbuka pintu-pintu dunia. Ya, karena namanya bulan berkah, pintu dunia itu juga kita lihat mudah terbuka. Maka kita lihat di bulan Ramadan itu ya tidak sedikit dari umat kita ini justru sibuk dengan berjual beli, justru sibuk dengan berdagang, ya, justru sibuk membuka peluang-peluang bisnis dan sebagainya. Yang akhirnya kemudian ya membuat kita lupa daripada esensi Ramadan itu sendiri. Tidak salah ya membuka bisnis, justru membuka bisnis di bulan Ramadan atau menjadikan Ramadan itu sebagai peluang bisnis. Tidak salah. Akan tetapi yang menyedihkan dan mengkhawatirkan adalah ketika ya peluang-peluang pintu dunia itu membuat kita lupa dengan peluang terbukanya pintu-pintu akhirat. Ini saya kira yang harus menjadi bahan renungan kita bersama, menjadi muhasabah kepada kita bersama, ya. Sebagaimana perkataan Umar tadi, ya, yang aku takutkan, ya, kepada umat ini adalah terbukanya pintu-pintu dunia kepada mereka. Ya. Nah, kita tidak ingin sampai pada situasi demikian, ya. Sebagaimana juga diceritakan, ya, pada zaman khalifah-khalifah yang sebelumnya, di mana ketika umat ini sudah melimpah ruah, diberikan kemudian terbukanya pintu-pintu dunia, justru ya pada saat demikian ya sedemikian mudahnya juga mereka ya dikalahkan dan diserang oleh ya musuh-musuh mereka. Oleh karenanya mari kita mulai berbicara tentang bagaimana sih peran pemuda dalam Islam, ya. Dan ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, tentunya kita juga berbicara tentang peradaban ekonomi, ya. Nah, bagaimana kita lihat dalam sejarah, ya, sirah Nabi, ya, dalam perjuangan dakwah Islam, Nabi SAW itu dibantu oleh para sahabat muda, ya, para sahabat muda. Ada sahabat-sahabat yang sudah kibar, yang sudah tua, seperti Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau Umar di masa awal itu belum nampak ya, karena dia agak belakangan. Ya, tapi di awal-awal itu diwarnai dengan kaum pemuda, ya, seperti Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam yang paling muda, ya, ketika itu, ya, di mana keduanya baru berumur 8 tahun. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, ya, umurnya 11 tahun. Ya, Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, tempat ya, ini yang punya rumah, ya, di mana Al-Arqam bin Abil Arqam ini rumahnya selalu ditempati oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tarbiyah, ya, melakukan liko, melakukan membuat halaqah-halaqah ilmu, ya, membina para sahabat awal-awal, ya, di rumahnya Al-Arqam bin ya, berumur 12 tahun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, umurnya 14 tahun, yang kemudian
dalam sejarahnya ya menjadi panglima perang yang justru menundukkan Persia, yang dimana di zaman itu Persia salah satu menjadi negara yang adidaya ya di waktu itu ya, seperti yang misalnya sekarang ini negara adidaya ya Rusia dan Amerika misalnya dan Cina ya. Tapi di masa mereka, di masa para sahabat itu Persia. Kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib, ya umurnya 18 tahun, dia masih sangat muda. Zaid bin Haritsa, dia umur 20 tahun. Utsman bin Affan, radhiyallahu taala anhu, ya 20 tahun. Mus'ab bin Umair, 24 tahun. Ya, dan kemudian Umar bin Khattab, ya 26 tahun. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, 27 tahun. Nah, ini sudah semakin meningkat umurnya ya. Bilal bin Abi Rabah, ya 30 tahun, kemudian Abu Salamah dan seterusnya, ya Abu Bakar Siddiq 30 tahun. Sampai kepada Hamzah dan Ubaidah bin Jarrah Al-Haris ya, yang paling tua di umur 50 tahun. Ala kulli hal kita melihat bagaimana sumbangsi perjuangan dari para pemuda di masa-masa awal Islam. Ya. Artinya apa? Artinya yang namanya pemuda memang tidak lepas ya dari sebuah perjuangan. Justru yang menjadi tanda tanya itu sebetulnya orang tua. Ya, justru menjadi tanda tanya itu orang tua sebetulnya. Maka kalau dia sudah tua, ya, kalau dia sudah tua dan kemudian terlibat dalam perjuangan itu wajar. Itu wajar, ya. Karena kenapa? Karena ya sudah tua. Sebagian orang bilang ya sudah mendekati tanah ya gitu ya, sehingga apa namanya? Justru memang sudah waktunya mereka tobat ya, sudah waktunya mereka memperbanyak pahala dan seterusnya. Nah, kalau anak muda yang terlibat dalam perjuangan di masa-masa umur mereka masih belia, itu juga yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya justru yang di umur-umur muda, umur-umur remaja, umur-umur belia itu yang masih fokus kepada ya sibuk dengan diri sendiri, ya sibuk dengan permainan, sibuk dengan dunia remajanya, ya dunia belianya, sibuk dengan masih katanya masih ingin mencari pengalaman dan seterusnya, itu macam-macam. Maka ketika ada pemuda-pemuda yang masih berumur belia dan terlibat dengan perjuangan, itu sesuatu yang spesial banget ya, sesuatu yang sangat istimewa, ya sesuatu yang luar biasa, yang sesuatu yang extraordinary, ya. Maka kita yang masih berumur belia ini lalu kemudian terlibat dalam perjuangan dakwah, ya dalam perjuangan kebaikan, maka harusnya kita ini punya rasa proud, ya. Atau dalam bahasa milenialnya kita harus punya pride, ya. Kita harus punya kebanggaan, proud dan pride, ya. Kita harus punya prestis bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam gerakan yang istimewa ini, ya, gerakan yang ya ud'u ila sabili rabbika, ya. Panggillah mereka ke dalam Rabb, ya. Yang masuk dalam kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, ya, masuk dalam kategori umat yang terbaik, yang khusus dikeluarkan kepada umat manusia. Jangan justru ketika kita terlibat dalam perjuangan dakwah ini justru kita merasa kayak terpucing, kayak kecil hati, kayak merasa terasing. Walaupun ada hadisnya Rasulullah SAW ya tentang guraba, ya tentang sekelompok orang yang terasing. Tapi bukan maksudnya itu adalah kita sengaja mengasingkan diri, ya, bukan seperti itu maksudnya. Jangan disalahpahami. Hadis tentang guraba itu adalah orang yang sengaja mengasingkan diri dari sosial atau memang sengaja tidak mau bergaul, ya tidak. Tapi ya umat keadaan manusia lah yang kemudian membuat mereka terasing. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ya, yang berbeda dengan orang pada umumnya, pada ya orang-orang kebanyakan, ya apa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ya dakwah-dakwah yang mereka membuat mereka berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, ini justru yang menimbulkan rasa proud dan pride dalam diri kita. Maka ya
di dalam Al-Quran dan hadis pun itu banyak digambarkan bagaimana ya peranan pemuda. Ya, kita bisa buka sendiri di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 60 ya tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, di mana Nabi Ibrahim waktu itu disebut dengan istilah fatan. Ya, ya istilahkan dengan fatan. Ya, dan apa yang diterimakan itu ya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 itu mereka berkata kami dengar ada seorang pemuda ya yang mencegah berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu di masanya sudah punya terobosan ya. Boleh kita katakan sudah punya terobosan, sudah punya semangat untuk berjuang, sudah punya keberanian untuk menerobos sesuatu yang salah ya di depan matanya, sudah berani untuk mengingkari sesuatu yang tidak benar ya. Dan tidaklah Al-Quran menyebutkan kata fatan selain menyebutkan menegaskan ya fungsi dari kepemudaan itu. Jadi hikmah daripada disebutkannya kata fatan itu adalah menegaskan bagaimana peran pemuda, bagaimana menegaskan bagaimana kepemudaan seseorang itu bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan. Ya, justru harus digunakan dalam perjuangan. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Al-Kahfi ya. Di surah Al-Kahfi ayat 13 itu juga mengisahkan tentang bagaimana sekelompok pemuda ya yang disebut dengan pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Bagaimana ayatnya itu? Ada yang hafal surah Al-Kahfi? Nah, ini kalau ada teman-teman di sini dari Ashabul Kahfi mungkin ya. Bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana bunyi ayatnya kira-kira? Saya ingat dulu waktu aktif di Ashabul Kahfi, waktu ikut tarbiyahnya atau siapa? Ustadz siapa ya? Di UMI waktu itu Ustadz Said Abdul Somad. Ustadz Said Abdul Somad itu kalau dia mengisi pengajian di Ashabul Kahfi itu dia wajibkan kita menghafal surah Al-Kahfi. Ya. Ya walaupun pengurusan waktu itu kadang ada yang hafal setengahnya, kadang ada yang hafal beberapa ayat dan seterusnya. Ya. Tapi ala kulli hal beliau sering menceritakan bagaimana hikmah dari pemuda-pemuda Kahfi ya yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dibangkitkan. Ya. Mereka ya juga disebut dengan fatan. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Ya, sesungguhnya mereka adalah fityah. Fityah itu jamak dari kata fatan. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, yang beriman kepada Rabb mereka. Yang beriman kepada Rabb mereka ya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka karena keimanan. Nah, disebutkannya kata al-fityah sebagai jamak dari kata al-fatan itu adalah juga sama dengan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 ya untuk menegaskan peran kepemudaan. Ya, menegaskan bagaimana krusialnya ya peran pemuda di dalam perjuangan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yauma la dhilla illa dhillu ya. Di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Ada pemuda yang tumbuh membesar ya. Dia berkembang menjadi dewasa ya dalam rangka atau dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Dipenuhi dengan perjuangan ya. Dipenuhi dengan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas memperjuangkan agamanya Allah adalah bagian daripada ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang tentu saja menekankan betapa krusialnya ya peran pemuda dalam sebuah peradaban dan perkembangan Islam. Nah,
kita masuk pada bagaimana sih karakter pemuda yang dibutuhkan dalam membangkitkan ekonomi umat ini, ya, dalam membangkitkan ekonomi umat ini. Sebetulnya karakter pemuda pejuang itu juga karakter pemuda yang kita butuhkan dalam membangkitkan ekonomi umat, ya. Nah, diantaranya karakter pejuang, ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Yang pertama adalah pemuda itu harus memiliki keberanian, syaja'ah, ya, dalam menyatakan yang hak itu hak dan yang salah itu salah, yang batil itu batil. Kemudian dia bersiap untuk bertanggung jawab dalam menanggung risiko, ya, dalam mempertahankan keyakinannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh, yaitu pemuda Ibrahim yang berani untuk menghancurkan berhala-berhala kecil, lalu menggantungkan kapaknya di leher berhala yang paling besar dan seterusnya. Nah, dalam konteks keberanian untuk berjuang, ya, keberanian dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, dalam menyatakan yang hak itu hak dan dalam menyatakan yang batil itu batil, lalu siap bertanggung jawab menanggung risiko, itu sebetulnya bisa kita konversi menjadi karakter yang memang dibutuhkan dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis. Apa maksudnya? Artinya seorang pemuda itu harus berani untuk membuat terobosan, ya, berani berinovasi, berani, ya, kalau misalnya dia dalam dunia bisnis, berani untuk melakukan inovasi-inovasi bisnis, misalnya. Ya, lalu kemudian dia berani menanggung risiko dari inovasi yang dia buat. Ya, kalau inovasi dalam ibadah kan tidak boleh, tapi inovasi dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan. Ya, nah ini terbaliknya orang kita sekarang, dia suka berinovasi dalam ibadah, tapi ya, kalau diminta inovasi dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi itu stuck, ya, buntu. Ya, nah kita sebagai seorang pemuda harusnya punya keberanian untuk berinovasi, membuka peluang-peluang bisnis, membuka peluang-peluang ekonomi untuk umat kita. Ya, kalau tadi saya singgung tentang bagaimana Ramadan ini terbuka peluang-peluang bisnis, ya, di antara salah satu inovasi bisnis ya atau inovasi ekonomi yang sekarang ini perlu kita galakkan adalah membangun ekonomi masjid, ya, yang semestinya bukan hanya di bulan Ramadan kita lakukan, tapi justru diharapkan di luar bulan Ramadan kita galak, ya, membuat inovasi dalam membangun ekonomi masjid. Karena masjid ini adalah pusat peradaban umat, bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat peradaban. Di situ di dalamnya ada pendidikan, ya, bagaimana kita membangun pusat-pusat ilmu, ya, bagaimana kita membangun halakah-halakah keilmuan di masjid. Ya. Tapi jangan lupa masjid juga bisa menjadi pusat perekonomian umat. Dan ini yang baru-baru ini, kalau saya perlu, kalau bisa saya ceritakan sedikit, Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Bapak Yusuf Kalla itu mencoba mengembalikan fungsi masjid itu sebagai pusat ekonomi umat. Ya, walaupun saya belum tahu pasti bagaimana caranya, tapi itu menjadi sesuatu yang sering dia sampaikan, ya, sering dia sampaikan di dalam berbagai yang dia hadiri. Itu adalah bagaimana untuk mengembalikan masjid itu menjadi pusat ekonomi umat. Ya, sehingga bukan maksudnya membangun pusat ekonomi umat itu di masjid itu berjual beli, ya, bukan. Karena secara fikih pasti ada aturan mainnya kan. Tapi bagaimana supaya dana-dana umat yang terkumpul di masjid itu bisa membantu membangun perekonomian umat. Karena biasanya kalau di masjid orang biasanya tanpa paksaan secara sukarela untuk mengeluarkan dananya ke masjid. Ya, kita bisa melihat misalnya ketika saat Jumat, ketika misalnya di sholat 5 waktu, ya, tanpa diminta orang kemudian bersedekah, berinfak, ya, dan seterusnya. Ini adalah peluang yang begitu besar untuk kita berinovasi sehingga dana-dana masjid yang terkumpul di masjid itu, ya, tidak hanya digunakan untuk misalnya mempercantik dan menghiasi masjid, padahal itu ada hadis yang juga menjadi bahan peringatan karena, ya, min asratis sa'ah, ya, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah, ya, di mana masjid itu
dihias-hiasi. Ya, dibangun megah, dihias-hiasi, dihiasi, berikan perhiasan, ya, lalu kemudian jamaahnya sedikit. Nah, ini tantangan kepada generasi muda. Bagaimana melakukan terobosan, ya, sehingga dana-dana masjid itu bisa kita gunakan untuk membangun perekonomian. Dan risikonya pasti ada, ya, dan itu kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan. Tapi tentu saja dengan inovasi yang terukur. Kemudian yang kedua, pemuda harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity, ya, awareness, curiosity dan awareness. Jadi kita sebagai seorang pemuda, ya, harus, ya, kata anak muda sekarang itu punya rasa kepo, ya, tapi keponya yang positif, ya, curiosity, kepo, ya, tapi keponya yang positif, ingin tahu yang tentang hal-hal yang positif, tentang keilmuan, ya, seperti sekarang kita melihat generasi kita hanya menjadi konsumen dari hasil-hasil teknologi yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam yang justru melalaikan generasi muda. Ya, seperti misalnya TikTok, YouTube dan sebagainya, ya. Itu kan hasil-hasil yang dihasilkan oleh orang Muslim yang seharusnya menjadi menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri kita bahwa bagaimana sih mereka menciptakan teknologi seperti itu, ya. Bagaimana mereka bisa berinovasi seperti itu, yang bisa jadi kita juga ada potensi untuk membuat hal yang sama. Tapi maksudnya bukan untuk melalaikan orang, tapi justru bisa menggiatkan orang justru berjuang dan beribadah. Jadi rasa kepo atau curiosity serta awareness. Awareness itu adalah ya, kalau dalam bahasanya saudara-saudara kita di tabligh itu kita bisa artikan dengan kerisauan. Ya, ada kerisauan. Jadi selain rasa ingin tahu, ada kerisauan tentang apa yang berlaku, apa yang terjadi di tengah umat kita. Ya, kita punya penuh perhatian. Ya, awareness, punya perhatian dan kerisauan hal-hal apa yang terjadi di tengah umat kita. Ya, saya coba percepat karena ini kayaknya sudah belum ngaji, ya. Kemudian pemuda harus selalu berusaha dan berupaya untuk berkelompok dalam bingkai keyakinan dan akidah yang lurus. Seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi di ayat 13 sampai 25. Nah, dalam bingkai membangun ekonomi umat yang dimaksud dengan berupaya dalam berkelompok adalah berupaya untuk senantiasa berkolaborasi. Ya. Zaman sekarang ini zamannya kolaborasi, bukan zamannya kompetisi. Ya. Nah, ini yang harus kita ingat. Zaman sekarang ada zamannya kolaborasi, bukan zamannya kompetisi. Jadi dalam konsep-konsep ekonomi sekarang pun, oleh pakar-pakar ekonomi sekarang pun, pakar-pakar bisnis sekarang pun, itu mengatakan bahwa sudah berlalu zamannya itu kita saling berkompetisi. Justru orang yang berkompetisi sekarang itu dalam dunia ekonomi dan dalam dunia bisnis justru yang akan tertinggal, yang akan terkalahkan. Nah, sekarang ini zamannya orang berkolaborasi. Ya, jadi jangan malu untuk berkolaborasi. Tentu saja kolaborasi yang positif, ya. Kolaborasi dalam hal-hal yang kebaikan, dalam hal-hal yang sesuai syariat, tentu saja. Bukan berkolaborasi dalam hal-hal yang justru menimbulkan maksiat, justru menimbulkan dosa, bukan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi jauh-jauh hari Al-Quran sudah menyuruh kita sebetulnya bahwa kita harus senantiasa berta'awun dan berkolaborasi. Ya, tentu saja dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif, dalam hal-hal yang penuh perjuangan. Jadi bukan zamannya sekarang itu kita berkompetisi. Sama dalam dunia bisnis. Kalau ada hal-hal yang kita bisa berinovasi dan kita berkolaborasi, jangan kita merasa bahwa saya simpan saja, saya punya ide. Nanti kalau saya ajak teman, kemudian saya share saya punya ide, justru nanti diambil, ya, dan nanti dia jalankan, akhirnya saya yang tertinggal. Bukan begitu. Tapi kita mengajak kawan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan ide yang kita punya. Bisa jadi dia punya ide yang
bisa menyempurnakan ide kita, atau bisa jadi dia punya potensi yang bisa membuat ide kita itu menjadi sesuatu yang applied, ya, menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan dan kita implementasikan, bukan semata teoritis saja. Karena kan biasanya kita punya ide, tapi kita tidak bisa laksanakan, kita hanya dalam taraf teori saja. Kita tidak punya potensi untuk mengimplementasikan. Maka mari kita berkolaborasi, kita ajak kawan-kawan, ya, kita kumpulkan potensi masing-masing kawan, ya, mari, ya, sama-sama kita bergerak di sini, ya, Anda punya potensi ini, Anda punya potensi itu, mari kita bekerja sama, ya, saya punya ide seperti ini, ya, apa namanya, mari kita jalankan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, kan begitu, ya. Kalau memang takut ide kita dicuri orang, ya, nggak ada masalah, kita tuliskan dalam bentuk tulisan, ya, kita buat hak ciptanya kalau perlu, ya, kalau memang ada ketakutan seperti itu, ya. Tapi yang jelas poinnya di sini adalah mari kita berusaha untuk, ya, membangun kolaborasi, hidup berjamaah, ya, bergerak bersama-sama, ya, seperti yang di tagline-nya itu apa? Tagline-nya kita bisa.com. Ya, dia menggunakan kita bisa. Ya, bukan, dia tidak lagi menggunakan saya bisa. Tidak, ya. Tapi kita bisa. Maksudnya kita bersama-sama bisa merealisasikan, ya, apa yang menjadi keresahan kita selama ini, apa yang menjadi keresahan kita terhadap keadaan umat dan masyarakat ini. Kita bisa untuk menyelesaikan persoalan. Ya, dengan semangat kebersamaan kita bisa. Kemudian yang selanjutnya, pemuda harus selalu berusaha untuk menjaga akhlak dan kepribadian sehingga tidak terjerumus pada perbuatan asusila, seperti kisahnya Nabi Yusuf dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 22 sampai 24. Di sini yang menjadi poinnya adalah kita harus senantiasa punya akhlak dan etika dalam apapun keadaan. Ya, dalam apapun keadaan. Jadi ketika kita membangun perekonomian umat, membangkitkan perekonomian umat ini, jangan lupa dengan akhlak. Kita tidak mau menggunakan segala cara. Ya, kita tidak mau menggunakan atau menghalalkan segala cara. Ya, al-ghaya la tubarirul wasilah. Ya, tujuan itu tidak membuat kita menghalalkan segala cara. Meskipun tujuan kita adalah maslahat, tapi tetap kita ingin menggunakan cara-cara yang maslahat, ya, cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang penuh akhlak, cara-cara yang penuh beretika. Ya, seperti tagline-nya siapa? BUMN, ya, katanya akhlak, ya. Kita bisa pinjam itu, ya, walaupun implementasinya dari sana saya nggak tahu, ya. Ya, kita tidak mau bicara itu, tapi ya, yang menjadi tagline itu adalah akhlak. Bagaimana mereka berusaha membangkitkan perekonomian umat, membangkitkan ekonomi masyarakat itu dengan akhlak. Ya, tidak dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan syariat. Ya. Meskipun tujuannya mungkin, ya kan, tujuan kita kan baik, oh tidak. Ya, tapi tetap dengan akhlak. Kemudian, ya, semestinya pemuda memiliki etos kerja dan etos usaha yang tinggi, ya, serta tidak pernah menyerah pada rintangan dan hambatan. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang menjadikan tantangan sebagai peluang sehingga menjadi pemuda yang bergelar Al-Amin, ya, dari masyarakat ini. Jadi kita harus memiliki etos kerja dan etos usaha. Jangan seperti ungkapan sebagian orang yang ketika melihat pemuda zaman sekarang, pemuda kaum rebahan. Ya, kaum rebahan kan begitu. Ya, taunya makanan itu datang langsung ke mulut mereka sambil main HP, sambil main medsos, ya. Kaum rebahan kan begitu, tidur-tiduran, ya. Semua dunia ini datang kepada dia. Tidak seperti itu. Pemuda Islam, pemuda yang mau membangkitkan umat ini adalah pemuda yang memiliki pekerjaan dan usaha yang tinggi. Dia selalu kreatif, selalu punya semangat, ya, selalu punya inovatif, ya, dia inovatif, kreatif. Ini yang dibutuhkan sekarang. Ya, sehingga pemuda-pemuda yang inovatif dan kreatif inilah yang kemudian kita harapkan punya terobosan-terobosan positif. Ya, bukan hanya pemuda yang taunya menjadi follower saja. Follower di TikTok, follower di Instagram, ya, follower di Facebook. Ya, dia tidak punya sesuatu yang bisa dia jadikan tanda kutip tagline dari dirinya. Dia bukan pemuda yang menjadi, ya, justru dia yang diikuti oleh orang lain. Ya, mari kita menjadikan diri kita menjadi orang yang diikuti dalam hal-hal yang positif. Ya, jadi kembali kepada
bagaimana semangat kita. Dan seorang pemuda dikenali dengan etosnya, dikenali dengan semangatnya. Bukanlah seorang pemuda kalau semangatnya itu kayak orang tua. Ya. Kalau orang tua yang semangat kayak pemuda, ya menjadi apa namanya, pemuda memang luar biasa. Begitu juga pemuda yang apa namanya, yang tidak punya etos kerja lalu menjadi kayak orang tua, itu menjadi sesuatu yang aneh juga. Kenapa? Karena dia disebut pemuda karena semangatnya. Dia disebut pemuda karena fisiknya yang masih kuat. Ya, nah, ini yang harus menjadi stressing bagi kita semua. Kemudian pemuda Islam harus memiliki state of mind atau mentalitas diri dalam hal keilmuan, pemahaman dan kefasihan dalam membaca situasi zaman yang menjadi fondasi dalam upaya membawa kebermanfaatan bagi kita. Ya, jadi kita harus punya state of mind, kekuatan pikiran, ya, kekuatan wawasan kita, kekuatan keilmuan kita. Jadi bukan hanya semangat, bukan hanya semangat inovasi, kreatif, bukan hanya semangat kerja, tapi dia punya kekuatan pikiran, kekuatan keilmuan, dan dia paham, dia fasih juga dalam mengartikulasikan perkembangan zaman, dalam membaca situasi yang ada di sekitarnya, ya, dalam membaca apa namanya, problema-problema sosialnya, dia fasih itu, dan dia sanggup memberikan problem solving, ya, solving untuk masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini yang kita inginkan, pemuda-pemuda seperti ini yang kita cari. Ya, dan saya harap teman-teman di LIPMI adalah orang-orang yang, ya, dan saya yakin juga berasumsi bahwa teman-teman di LIPMI adalah orang yang, teman-teman yang memiliki karakter-karakter seperti ini, ya, yang punya state of mind. Ya, mungkin ukurannya berbeda-beda tingkatannya, tapi ya saya yakin bahwa yang terlibat dalam LIPMI itu adalah orang yang sudah punya state of mind, paling tidak sudah punya basic, ya, dalam hal-hal keilmuan dan pemahaman yang kukuh tentang persoalan-persoalan keislaman, tentang persoalan-persoalan keumatan, dan ini harusnya menjadi model bagi kita untuk membangkitkan ekonomi umat. Dan persoalan membangkitkan ekonomi umat itu bukan hanya tugas ekonom, bukan hanya tugas orang yang punya intuisi bisnis, bukan, tapi tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Karena ketika berbicara tentang kebangkitan ekonomi, sebetulnya sejatinya adalah membicarakan tentang persoalan keseharian, ya, persoalan keseharian. Umat ini salah satu alasan utamanya kenapa malas, kenapa tidak mau terlibat dalam perjuangan, seringkali tertumbuh pada alasan, ya, mereka sibuk mencari dunia, sibuk mencari nafkah, sibuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Ya, maka sejatinya ketika kita berbicara tentang perjuangan, tentang kebangkitan ekonomi umat, itu adalah berbicara tentang persoalan keseharian kita. Ya, sebagai pejuang, sebagai dai, sebagai aktivis, itu kita tidak bisa lepas. Ya, maka ya karakter-karakter pemuda yang kita sudah sebutkan tadi itu kita harapkan bisa menjadi solusi terhadap, ya, kebangkitan umat kita ke depan. Ya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan kesempatan sore hari ini. Ya, karena saya tahu juga waktu kita untuk berproposal semakin dekat, ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini banyak manfaatnya dan bisa kita eksplorasi lebih lanjut, ya. Teman-teman bisa mengeksplorasinya lebih dalam lagi, lebih luas lagi, sehingga pada gilirannya nanti bisa kita implementasikan bersama, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Saya kembalikan kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah membawakan materi pada sore hari ini. Materinya sangat mencerahkan, ya. Jadi untuk kita para pemuda yang ini baru membangun bisnis, harap diutamakan tadi, ya, kolaborasi supaya ide-ide itu banyak yang keluar. Kemudian kita langsung saja ke cara selanjutnya, yaitu diskusi. Jadi kami batasi waktunya, ya, karena di Makassar sudah pukul 18:02 dan buka puasa itu 18:14 kalau tidak salah. Kami buka sesi tanya jawab, waktunya 5-7 menit, ya. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di room chat, silakan ditulis namanya, instansi dan pertanyaannya.
Silahkan yang ingin bertanya. Jadi yang ingin bertanya silakan langsung saja di room chat ya. Langsung diketik untuk pertanyaannya. Ada yang bertanya barangkali, mungkin sudah fokus buka barangkali. Iya. Kalau gitu Ustaz, saya yang bertanya Ustaz sebagai moderator. Ya, pertanyaan saya ya, kemarin saya sempat melihat video pendek yaitu tentang seseorang yang mengatakan bahwa kalau bunga bank itu di 0% kan, maka perputaran ekonomi di Indonesia akan lebih cepat dan pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah, begitu Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz tentang hal yang seperti itu? Dan beliau mengatakan, orang di video itu mengatakan bahwa kalau saya melakukan hal ini ketika saya menjadi presiden, maka langsung di penjara. Iya. Mungkin itu pertanyaan Ustaz. Iya, sebetulnya mungkin saya tidak mengatakan salah ya, tapi mungkin kalimatnya mungkin yang perlu diluruskan sedikit saja. Jadi bukan kalau riba itu atau bunga bank itu dihilangkan, bukan serta-merta ekonomi atau pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dari sebelumnya. Tapi lebih pada bahwa perekonomian itu akan lebih stabil. Ya, akan lebih stabil dan akan lebih equal. Ya, stabil maksudnya dalam artian tidak mudah ya jatuh pada krisis, ya. Kemudian akan equal, artinya setiap orang akan punya peluang yang sama, punya peluang yang besar untuk sama-sama mendapatkan ya income atau pendapatan yang lebih mensejahterakan. Jadi bukan persoalan ketika riba itu ditiadakan lalu kemudian pertumbuhan ekonomi langsung tiba-tiba melesat dan cepat, tidak. Tapi lebih pada kestabilan dan equality, equality itu keadilan. Dan inilah sebetulnya yang saya sempat singgung tadi di awal-awal. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan ekonomi umat, bukan berarti bahwa ekonomi umat itu harus semuanya kaya raya, melimpah ruah itu harta, enggak. Tapi lebih pada ya keseimbangan, keadilan, tegaknya keseimbangan, ya, tegaknya keadilan terhadap semua warga, semua masyarakat itu punya peluang yang sama untuk berusaha lebih baik. Karena kalau misalnya sistem bunga dipakai, maka itulah yang seperti hukum riba, ya, yang punya modal yang akan memangsa yang tidak punya modal dan seterusnya. Nah, itu akan lebih mungkin diperdalam kalau dalam persoalan pembahasan lebih spesifik kepada dunia perbankan dan ekonomi. Ya. Tapi sepintas lalu begitu jawaban saya bahwa bukan persoalan dia menjadi cepat, tapi ya pertumbuhan ekonomi itu, peradaban ekonomi itu akan lebih stabil ya dan akan lebih equal ya, tegaknya keadilan ya, dalam pembagian kesejahteraan. Saya kira gitu ya, wallahualam. Ya Ustaz, syukran atas jawabannya. Jadi masih ada sekitar 4 menit atau 3 menit ya, jadi yang masih ingin bertanya atau tidak bisa mengetik, langsung saja open mic. Langsung saja di open mic-nya, langsung berbicara, kami persilahkan yang ingin bertanya ya. Mungkin dari pengurus pusat ya, banyak ini pengurus pusat yang join, yang mau bertanya terkait kebangkitan ekonomi umat, kami persilahkan. Yang dari PD maupun PW,
siapa-siapa yang pengurus pusat ya? Kalau boleh kita kenal-kenal juga. Di sini ada ketua bidang PWK ya, Ustadz Syukriyadi, ada ketua bidang Medikon, Muhas Japur, ada wakil ketua pimpinan pusat LIPMI, Sohib Supriyadi. Masya Allah. Dan ada juga ketua PW Sulsel, Ustaz, Sohib Muhammad Ikram. Jadi yang ingin bertanya bisa dimanfaatkan waktu yang sisa sedikit ini. Ya, karena silaturahmi kita harus lebih erat lagi. Iya. Kebersamaan kita kan sudah sering kali ya. Saya juga sering bersama LIPMI dalam beberapa acaranya. Ya, sudah berapa tahun ini bersama dengan LIPMI, alhamdulillah, dan saya berterima kasih banget ya sudah sering dilibatkan oleh LIPMI. Ya, sehingga itulah tadi saya bilang mudah-mudahan dengan undangan itu saya cukup berkontribusi ya terhadap perjuangan LIPMI ya, karena saya merasa bagian dari LIPMI ya, sehingga mudah-mudahan dianggap kontribusi dalam perjuangan. Ya, alhamdulillah. Mungkin tidak ada yang bertanya ya, langsung saja kita akhiri pada sore hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah membawakan materi, membagikan ilmunya, membagikan manfaat, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi memberat timbangan untuk Ustadz di yaumil akhir kelak. Dan kepada peserta, jangan sampai ketinggalan lagi untuk di kajian Spirit Ramadan Lingkar Dakwah Indonesia. Untuk tema selanjutnya pada tanggal 4 April yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Adian Husaini MSc Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Ketua DDII Pusat dan peneliti senior di INSIS. Dan yang materi terakhir pada tanggal 8 April oleh Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil MPD membawakan tema ekstremisme dan solusi perpecahan umat. Jadi kami berharap kami membawakan 4 tema ini. Tema pertama itu tentang keimanan, yang tema kedua ini tentang ekonomi umat, yang ketiga tema tentang pendidikan, dan yang keempat tentang solusi untuk perpecahan umat. Karena kita lihat perpecahan itu semakin lama ya semakin meluas juga kalau tidak diredam. Jadi mungkin itu saja dari kami sebagai kesimpulan ini, yaitu peran pemuda untuk kebangkitan umat sangatlah penting, baik itu kebangkitan ekonomi, intelektual, politik, dan kebangkitan dalam bidang lainnya. Membangun ekonomi umat haruslah berupaya melakukan kolaborasi, karena dengan kolaborasi dapat menggabungkan beberapa ide dan hasilnya lebih maksimal. Ya, mungkin itulah sebagai penutup kegiatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan pada seluruh pihak yang telah terlibat, kepada Ustadz, kepada Ketua Umum, kepada seluruh para peserta Spirit Ramadan pada sore hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Kita tutup majelis kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk live.